Malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah, wajilat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Genak kelar mangan itu ben kelar sholat. Karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da Fathi Mekah sholat terang. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Rabi yo iso, wayoh yo iso, itu berarti wis jos beragama secara apa? Benar. Paham ya? Di antara tara itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Medina. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasda gimana Duma. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah rada di. Golek bojoe wong ra sholat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti baduk ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah kok sujute urung kaya kan sah ta ora wayah dengan baduk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini itu masih itu. Coba dekne wis abid. Woni syarat sugih abid tok. Wis pokoke lakoni wis nawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Harom. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih lo tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat.
Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah kok maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qatalahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku nggak musola di situ. Dibikin. Yo gerduwonya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahalul sujud. Makanya kata Rasulullah waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger sebagai nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah, kualifikasinya saya satu. Sholat itu bisa bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rajab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu ke Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu swawur-awuran. Ngawur wong alim tuh, coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gubedeng yo akeh. Mulang ya di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima deh Madinah mati ilmu. Lalu digelar Imam nopo Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh Imam siapa? Wah nak ngondikan wis kuwasa repol jadi Harum kuwasa repol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Harum ngamuan wong. Yaitu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk, wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok nak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus shalah supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang
kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah, tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan. Bagus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku sampe mangan sik, aja sok khusuk ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum ndi kene kowe. Lare ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini, masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, Syarahnya Bukhari, itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan, di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi, di tag nama hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bi hajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati banyak selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarah Fathul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah, mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat, ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya kok napa, Pak? Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu, yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati fasolah wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholat terus wal antal apa imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat tuh ngendikan, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi, dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah, dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mesti. Aku ku isin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran, kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan wa ana akramu ala. Setelah saya meninggal gini, walam usul ibadah salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini kok iso sholat itu spring susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak
seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi nanti jadi ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parek pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, seset barakah. Wah, yo repot. Salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusak, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan, karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, mau berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung. Termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas rata anut tuh. Pas sholat kayak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ya rata anut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi harus. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula nu zaman melarat, saiki lak yo urung juga tapi kula niren tuwih melarat ya bang saiki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to di santri, jadi sepakat kiai, melarat lah yo. Lha kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi lho setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu stop. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama Mahal, padahal tamat aliyah sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu Mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi juga semua cowok tak balenin dah mulang nopo Mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lu ngaku itu bada sufi, saka narukan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi wae Jumatan. Kula niku wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sing darani musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misale kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medhun. Padahal go kerdus kalih perjuangan. Salat. Dari wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku ya. Wati ya wis. Walhamdulillah rabbul alamin. Yakin sekali ya Allah. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makhrote apik tapi engkek, makhrote keliru tapi jihad. Bayang nus gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti mun dino siro aku sholat nganti nangis sampai dongaku tak rubah ya Allah anta akramu min anta rudda sholata jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing menusati kula atos umpama kula zuri mawon kula tampa jenengan Rahman Rahim cek tegane jenengan batal to salate tiyang niki mumpun Gusti jenengan tampa mawon mumpun nak boten ditampa kula rasa tampa pisan wis Insyaallah. Tapi kalau tetap wajib no makhraj, ini mau cerita, kira usah melok-melok, udah terus sensitif, kok cawe itu sensitif. Gus kok gak wajib no makhraj, sembrono, ya tetap wajib makhraj, wajib. Kalau Imam Jazari sebuti wahakada menyu ilaina apa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya agak. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu
Ya ada, dan dia yakin kalau imamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Wong dene iso ngaji mahal dadi roh. Wong korek makmum wong ummi iku. Dene ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora krono sebab takok Gus lha jenengan mboten ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya-kaya salat wong ora ditampa. Wis aku spekulasi kok sowan pangeran atok ra takabur dibang ya ada. Wis kowe ya tetep ya ada aku ora usah. Tapi ya ada aku sampe isin mbek pangeran. Gusti jenengan iku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah pun. Dadi aku ra ya ada aku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesano salate wong sing jihadmu obar runtusin maksud delok apa sakit lha maca Fatihah ngono gegere kok wong kelahiran angel temen contone nah mbon niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu tapi wong alim sak donya mesti kembar pas niku kula ya ora roh takbir alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab, ya era-era sekarang itu dapat kitab, namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang Habib alim alama, namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Junal Arba'in nggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita. Sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya mau 11 Jumatan terus ditanya sama muridnya ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini ono aku podo mbek wong 1000 jadi ya ada kira ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong panganan yo bener fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong jelas aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek lah buate cek ono lah nak trimo 50 aja ono lah kene yes tak dongkak karena tadi ini penting ya supaya kita ini tidak angkuh. I'adah dalam konteks ikhtiyat memang baik tapi kadang melahirkan takabur. Saiki ana wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek ning ngitmai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk iku mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong qiraah wapi, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin kiroah ning kabupaten, entak entuk. Imam masjid iki macane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowo wakofan tanahe. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam, tanahe diwakofno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk apa kok Islam. Kowe pinter entak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhrojem, tapi pertama wonten masjid itu kula. Lah sing fasih makhrojem, kowe kok fasih makhrojem. Hadiah ya untuk umroh. Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk, ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, mboten 1 juta orang itu. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula ono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecel wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena tadi, sing untuk ganjaran itu memberi yunfikun itu memberi al-yadul ulya khairum al-yadis. Nah, tapi aku misalnya Quran diwaca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan. Ya ora haram, nah haramnya ora kan. Tapi ke wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk iku wani. Nah wani ya monggo. Mari kula niku jauh, Gusti kula.